Halo Halo Londoners, Loners, welcome to welcome to Ngerol, Ngerolin Ngerolin Action, Action dengan gue Rizda. dan gue Rigel. Dan hari ini kita mau bahas tentang film animasi yang masih hangat banget nih, baru banget rilis di bulan lalu, yaitu Soul. Nah benar, Soul adalah film kedua 3 Pixar yang baru dirilis Natal kemarin 25 Desember 2020 secara eksklusif di streaming service Disney+. Menceritakan tentang seorang pianis jazz berkulit hitam bernama Joe Gardner yang tiba-tiba jiwanya terpisah dengan tubuhnya. Joe kemudian mendapati dirinya berada di alam misterius bernama The Great Beyond, atau alam di mana jiwa manusia pergi setelah kehidupan. Nah, karena Joe nggak mau nih ke alam ini, karena dia tuh ngerasa belum siap ya. Dia tuh berniat untuk mencari tubuhnya kembali. Tapi dia malah kesandung ke alam lain yang namanya The Great Before, atau kebalikan dari The Great Beyond. Nah, The Great Beyond ini tuh alam di mana jiwa manusia itu berada sebelum lahir ke dunia. Nah, di alam inilah Joe tuh bertemu dengan 22, yaitu jiwa yang sama sekali nggak mau dilahirkan ke dunia. Dan di sepanjang film ini tuh kita akan melihat dua karakter ini bekerja sama untuk mencapai tujuannya masing-masing. Gitu lah, benar. Wah, menarik banget ya. Tapi lu tahu nggak sih Banget. apa yang bikin Apa tuh? film ini beda dari film-film Pixar lain? Apa tuh? Jadi, film ini adalah film Pixar pertama yang protagonisnya berdarah Afrika Amerika. Gak cuman itu, Soul juga film pertama yang dirilis langsung ke Disney+. Jadi nggak tayang di bioskop dong? Enggak, karena kan lagi pandemi. Walaupun dia sempat premier sih di London Film Festival tanggal 11 Oktober. Sayang ya, nggak sampai tayang di layar lebar. Iya, tapi nggak apa-apa kok. Karena beberapa hari setelah rilis, 13% dari penonton nge-subscribe ke Disney Plus cuma untuk nonton film ini. Respon dari kritik juga bagus-bagus banget, jadi tetap sukses. Wah, keren banget nih. Jadi makin gak sabar nih gue buat ngebahas film ini. Tapi sebelum kita mulai, kita jeda dulu ya. Lo kenapa sedih? Ini, aku lagi ngeliatin IG-nya Maudy Ayunda. Keren banget gak sih dia tuh? Udah cantik, pinter lagi. Gak boleh iri, semua dikasih kelebihan masing-masing. Yuk, daripada insecure gini, mending kita perbaiki kualitas diri. Contohnya, belajar lebih rajin lagi, ikuti banyak lomba, menangin kejuaraan, cari beasiswa ke luar negeri, dan masih banyak lagi yang bisa kita lakuin. Karena cantik itu nggak bisa dilihat dari fisik doang. Jadi wanita cerdas justru itu lebih membanggakan. Jika kamu menjadi wanita yang berkelas, orang di sekelilingmu juga akan berkelas. Iya juga ya, bener banget. Makasih deh atas sarannya. Aku jadi termotivasi untuk meningkatkan kualitas diri. Nah, bener banget. Yuk tingkatkan kualitas diri untuk menjadi lebih baik lagi. Dan yang paling penting, daripada insecure, mending bersyukur. Nah, sekarang kita mulai main topik kita untuk hari ini. Apa aja sih yang kita suka dari film ini, atau mungkin yang gak kita suka? Coba deh, gue pengen tahu dari lo dulu, Rija. Menurut lo gimana sih? Yang pertama, yang gue suka dulu ya, karakter boleh. desainnya tuh unik-unik banget dan beragam, realistis. Tapi di sisi lain masih khas Pixar. Ya, Desain benar. jiwa-jiwanya juga lucu dan menarik. Ya, benar-benar. Terus? Belum lagi pengisi suaranya penuh sama aktor dan aktris ngetop. Ada Jamie Foxx sebagai Joe Gardner, terus Wah. Tina Fey sebagai 22, Graham Norton sampai Angela Bassett. Acting mereka yang gak perlu diraguin lagi berhasil ngebawa emosi dan bikin karakter-karakter dari film ini hidup. Loh, mantep banget dah, benar-benar. Kalau lo gimana, Riz? Kalau gue ya, kalau lo kan kayak lebih ke karakter desain gitu ya. Kalau gue tuh kayak lebih ke animasinya gitu sih, atau kayak lebih ke latarnya. Kayak gimana cara mereka tuh menganimasiin kota asal Joe Gardner yang di New York, itu tuh penuh dengan hidupnya para karakter. Kontras sih sama dunia The Great Before yang justru kayak agak-agak abstrak gitu. Jadi kayak bikin kita tuh kayak ngerasa di alam lain gitu deh. Gitu. Terus? Iya, terus yang kedua nih, gue tuh suka banget sama musiknya, sumpah. Karena yang kita bahas tadi, Joe Gardner itu seorang pianis jazz kan, dan dia tuh juga ngajar jazz di sebuah sekolah. Jadi latar musiknya tuh kayak ikut jazz gitu deh, yang dikompos oleh John Baptiste. Sementara buat score film lainnya itu di-arrange dan dikompos sama Trent Reznor dan Atticus Ross. Loh,
Berarti beda ya komposernya? Iya, beda banget. Jadi John Batiste itu kayak khusus lebih ke lagu-lagu yang jazz. Dan lagu-lagunya itu cuma ada kalau lagi ada scene Joe Gardner di New York. Nah, sementara kalau scene buat di The Great Before atau scene-scene emosional, itu tuh bikinannya si Reznor dan Rose. Dan menurut gue sih ini salah satu detail yang menarik sih. Bener. Jadi seakan-akan tuh menunjukin kalau jazz adalah bagian dari karakter Joe Gardner ya? Iya bener banget. Terus lo tau gak sih, ternyata animatornya itu ngeanimasiin tangan John Batiste sebagai tangannya Joe Gardner. Wih, masa iya? Iya, jadi kalau lo lihat scene Joe lagi main piano, itu tuh dianimasiin dari tangannya John. Dan animasinya tuh bener-bener detail banget deh. Sampai tuts-tuts yang dipencet, itu tuh bener-bener sama banget, sama persis. Wah, gila. Emang gak diragukan lagi sih ya Pixar. Tapi Bener kalau banget. menurut gue, ada satu lagi nih hal yang gue suka dari film ini. Apa tuh? Nah, hal yang gue suka itu... Nah, iklan dulu kali ya. Ya oke, saya tuh Nyala Benar. Halo? Ran, lu udah lihat belum video TikTok lu? Banyak yang hujat gerakan lu tuh. Mending lu hapus aja deh daripada lu down. Tenang aja. Hujatan kayak gitu gak akan bikin gue down. Gue ngelakuin apa yang gue suka, dan gue gak boleh nyesel sama hasil karya gue. Terserah orang mau bilang gue apa, tapi selama hasil karya gue gak ngerugiin mereka, kenapa gue harus berhenti dan malu? Oke, jadi hal terakhir yang gue suka dan pengen gue bahas itu adalah pesan moralnya. By the way, learners, tenang aja, karena review ini aman dari spoiler. Bener Tapi banget. intinya, film ini buat kita jadi sadar kalau kita nggak perlu bakat alami atau tujuan untuk hidup. Karena ya kita udah hidup. Selama kita punya sesuatu yang kita suka di dunia, sekecil atau segak penting apapun, pasti hidup akan terasa indah. Asik. Yeah. Iya. Jadi film itu nggak cuma menghibur ya Landiners, tapi juga ngasih pelajaran penting buat penontonnya untuk menghargai kehidupan dan mungkin lebih bersyukur gitu. Betul. Nah, kita dari tadi udah ngebahas hal-hal yang kita suka. Tapi kalau yang nggak suka, lo ada nggak, Riz? Apa ya? Yang nggak suka ya? Sebenarnya bukan yang nggak suka sih, tapi menurut gue mungkin pace-nya sedikit terlalu cepat, terlalu gimana ya? Terus scene emosionalnya nggak senendang film-film Pixar sebelumnya, kayak film Coco atau Inside Out. Tapi menurut gue sih secara keseluruhan sih bagus. Gitu ya. Tiap film pasti ada kelebihan dan kekurangannya. Bener Tapi banget. dengan kekurangan kayak gimana pun, Soul pastinya tetap worth it buat ditonton. Setuju banget. Nah, gimana nih menurut Londoners? Setuju nggak sama review kita? Atau punya pendapat lain? Atau justru belum nonton? Kalau belum, jangan lupa nonton Soul di Disney Plus ya. Bener banget. Dan terima kasih nih buat teman-teman udah dengerin kita sampai sini. Sampai ketemu di edisi ngerol selanjutnya ya. Ngerolin. Action! Action. Dadah. Dadah!